Boleh nggak sih orang Kristen bertato atau mentato tubuhnya? Ini pertanyaan yang seringkali mungkin kita dengar atau kita tanyakan, tapi kita kemudian bingung mendapatkan jawabannya. Ada 4 argumen tentang tato yang seringkali dibahas. Yang pertama adalah ada ayatnya di Alkitab, Imamat 19 ayat 28. Di situ dikatakan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Kalau itu dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru, kalau dalam terjemahan AYT mungkin malah digunakan kata-kata jangan melukai tubuhmu sebagai cara untuk mengenang orang mati, jangan membuat tato pada tubuhmu, akulah Tuhan dalam terjemahan AYT. So, saya kepingin lihat bersama-sama bahwa ayat ini ditulis untuk orang Israel ketika mereka itu adalah orang yang suka stres, lalu kemudian waktu mereka stres, mereka merajah tubuh mereka atau mereka merusak tubuh mereka karena mereka stres. Jadi itu yang pertama. Anda perlu lihat, waktu kita mempelajari Alkitab, kita perlu lihat konteksnya. Mengapa ayat ini ditulis. Jadi di Alkitab itu ada beberapa macam hukum. Yang pertama adalah hukum moral. Yang kedua adalah hukum budaya. Yang ketiga adalah hukum upacara. Ini kita perlu tahu. Berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun saya selalu bahas ini di gereja saya. Nah, banyak orang yang cuma lihat hukum upacaranya doang. Loh, upacara dulu sama upacara sekarang beda. Atau hukum adat istiadat, hukum budaya. Ya. Hukum budaya dulu sama sekarang beda. Tapi kalau hukum moral, itu nggak boleh berubah. Nah, waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, yang pertama, habis dia lahir dari Maria dan kemudian dia ada di dunia ini, dia meniadakan 2 hukum ini, hukum upacara dan hukum adat istiadat. Yang seringkali hukum ini dipegang jauh lebih kuat daripada hukum moral. Nah, sedangkan moralnya seringkali orang nggak perhatikan, tapi Yesus justru makin memperkuat moral. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat dari kacamata ini, ya, nah ini adalah hukum budaya yang dibahas. Nah, tapi moralnya adalah mereka merusak tubuh mereka. Bukan mempercantik, bukan memperindah, merusak. That's the moral. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau bicara ayat itu, nah Anda perlu lihat konteksnya. Yang berikutnya juga dari ayat ini juga ada lagi nih sih. Kita perlu lihat bahwa yang dibahas bukan cuma tentang tato doang di ayat itu. Tapi di ayat itu, di bagian berikut-berikutnya juga membahas tentang bagaimana kita berupacara. Wanita, rambutnya nggak boleh berkepang, nggak boleh dibiarkan, tapi harus tertutup. Kalau kita mengaplikasikan ayat yang soal tato, kenapa nggak kita aplikasikan yang lain? Coba renungkan ini bersama. Nah, argumen orang yang berikutnya, orang berkata gini, wah, kamu kalau punya tato nanti waktu masuk surga Tuhan nggak kenal sama kamu loh. Tunggu dulu. Emangnya tato Anda ikut masuk surga? Kalau misalnya tato ikut masuk surga, berarti enak banget dong. Jadi tinta aja. Bener nggak? You know? Dan Tuhan nggak sebego itu. You know? Hanya karena saudara punya tato lalu Tuhan nggak kenal. You know? Dan yang berikutnya ada juga orang yang pernah memberikan argumen seperti ini. Bahkan pembicara, pendeta, memberikan seminar tentang tato bahwa tato itu buat orang kecanduan dan ada penetesan darah. Oke, saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda makan babi enak, makan lagi nggak? Makan lagi nggak? Balik lagi nggak? Atau makanan apapun yang enak, Anda balik lagi nggak? Atau gini, saya mau tanya. Kalau Anda belajar naik sepeda, jatuh, ada penetesan darah nggak? Waktu Anda belajar memasak, Anda memotong, ada penetesan darah nggak? Nah, jadi tidak semua yang membuat kita suka balik lagi dan ada penetesan darahnya, berarti itu penyembahan berhala. Enggak juga dong. Kayak gitu. Nah, jadi kita perlu lihat. Nah, yang bagian berikutnya adalah lagi, loh, itu kan kamu menusuk-nusuk tubuhmu. Membuat tubuhmu berbeda nggak seperti yang Tuhan ciptakan. Saya mau tanya, buat para wanita yang menindih telinganya, bagaimana? So, alasan-alasan ini seringkali nggak relevan. Oke? Nah, tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah gini. Jangan tanya boleh apa nggak boleh, tapi tanyakan berguna nggak buat kita. Nah, nih saya boleh kasih beberapa catatan ya. Jangan tato nama pacar atau tanggal jadian. Apalagi kalau Anda belum menikah, Anda akan menyesali tato tersebut. Oke?
Nah, perhatikan yang berikutnya adalah gini, perhatikan pekerjaan Anda ke depan. Dengan tato tersebut akankah menyulitkan ataukah is it okay? Dan juga perhatikan pasangan Anda atau calon pasangan Anda. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh, bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi berguna nggak buat kita. Saya berharap ini menolong kita semua.